nggak ada nasi, makannya apa tuh? Lauk pauk. Lauk pauk. Kalau nggak ada lauk pauknya, cuma makan nasi doang. Enggak kan? Harus ada lauk pauk biar seimbang. Habis lauk pauk apa itu di halaman 143? Lauk pauk dan buah. Oke, di situ kita makan melalui mulut, habis turun ke mulut, ke kerongkongan, habis turun ke kerongkongan kemana lagi? Ke hati, habis ke hati, ke lambung. Nah, jadi anak-anak ibu harus makannya yang bergizi. Di sini ada yang sakit lambung. Makanya kita harus jaga makanan kita supaya tidak sakit perut. Oke, di sini ibu akan kasih tahu kalau mulut kita itu kan anatomi mulut itu seperti apa. Mulut ini berfungsi untuk seperti apa? Untuk mengunyah apa sih? Kalau untuk mulut itu mengunyah makanan, dan mulut ini berfungsi juga untuk kita berbicara. Apalagi kalau mulut kegunaannya selain berbicara, selain untuk makan, apalagi untuk minum. Nah, kalau kerongkongan, kok ada nggak di sini? Biasanya laki-laki ada benjolannya. Ada. Nah, itu namanya kerongkongan. Kalau pernah nggak makan keselok? Pernah? Nah, keseloknya dari sini kan, dari kerongkongannya kan. Nah, itu namanya kerongkongan. Jadi kita harus makan makanan yang punya 4 sehat 5 sempurnanya. 4 sehat 5 sempurnanya itu seperti apa sih, Bu? Nah, yang pertama itu di halaman 147. Di situ ada apa itu? Piramida makanannya. Nah, yang pertama itu lemak. Apalagi habis lemak? Sebagai manusia kita harus berapa minum itu? Berapa liter yang harus kita minum? Misalnya sampai berapa liter? Coba yang 150 liter. Apa berapa, Bang? 2 liter tuh yang harus minum 2 liter. Pakai gelas kecil, ya 8 gelas itu 2 liter. Nah, manusia harus minum sehari itu 2 liter supaya menambah zat besinya, zat tubuhnya agar tidak lemas. Nah, abang pagi-pagi sama kakak-kakak pagi-pagi ini nggak lemas-lemas kan? Karena kan udah sarapan makannya apa sarapannya? Ada yang makan apa sarapannya? Sereal, nasi, apa lagi? Susu supaya belajarnya lebih giat lagi, lebih efektif lagi. Oke, di sini ibu ada satu video yang ibu tampilkan. Nanti kakak sahabat harus mengamatinya
tanya apa aja sih yang ada di dalam video ini. Nah, jika abang jelasin ya di bawahnya. Oke, kita mulai. Apakah makanan favorit kamu nasi goreng, bakso, atau sate? Wah, membayanginnya aja langsung gila. Ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya, cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulut, setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kemudian kamu kembali beraktivitas seperti bekerja dan berolahraga. Sedangkan itu sebenarnya makanan yang kamu makan tadi masih ada di dalam perut dan sedang diproses oleh sistem pencernaan makanan. Makanan itu dicerna agar dapat menghasilkan energi yang kamu gunakan untuk terus beraktivitas. Lalu, di manakah sisa dari makanan itu? Tentunya, sisa makanan dari pencernaan akan dikeluarkan besok harinya ketika buang air besar. Nah, kalian pasti berpikir, sebenarnya apa saja yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu lebih jelasnya, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan kita dimulai di dalam mulut. Di dalam mulut inilah makanan diubah dengan batuan gigi. Nah, fungsi dari gigi yaitu untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, yang kedua gigi tarik untuk merobek makanan, dan yang ketiga yaitu gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Pasti kalian sering menelan air ludah kan? Apalagi makanan favorit ada di depan mata. Ya, ludah berfungsi untuk membasahi makanan. Kelenjar ludah sangat berguna karena menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar tidak begitu telan. Lidah merupakan indera pengucap sehingga kalian bisa merasakan berbagai macam rasa seperti rasa manis, asam, asin, dan pahit. Selain itu, lidah juga berfungsi mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Di dalam kerongkongan, makanan akan dikemas agar lebih mudah untuk masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak pada rongga perut sebelah kiri tepat di bawah sekat diafragma. Di lambung memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengolah makanan, yang kedua menampung makanan dan minuman, yang ketiga memilah zat berbahaya, dan yang keempat menyerap zat yang baik bagi tubuh. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam usus kecil. Semua zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral akan diserap oleh usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter. Wah, lebih panjang daripada tubuh kita atau setara jerapah. Dan itu ada di dalam tubuh kita. Setelah dari usus kecil, masuklah ke dalam usus besar. Fungsi usus besar juga mencakup penyerapan sisa-sisa cairan dan vitamin sampai habis. Selain itu, juga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi pada tubuh kita. Setelah dari usus besar, tibalah sisa-sisa makanan tersebut di gerbang pembuangan akhir atau yang disebut dengan anus. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangatlah penting karena menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Dan sisa makanan yang telah dibusukkan akan dikeluarkan melalui anus berupa feses atau kotoran.
Nah, seperti halnya ketika kita membuang sampah di tempat sampah. Nah, maka dari itu kita harus menjaga sistem pencernaan kita dengan baik agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Dengan cara makan makanan yang sehat, kemudian mencuci tangan sebelum makan, dan rajin menggosok gigi. Nah, itulah tadi proses sistem pencernaan manusia. Terima kasih. Oke, sudah melihat videonya? Sudah? Sudah. Kamu bisa menunjukkannya? Ada yang mau menunjukkannya? Siapa? Ada yang mau? Buka saja. Siapa yang mau? Siapa, Ben? Menyimpulkannya tadi kan udah tahu kan apa aja sih sistem pencernaan itu tadi, dari mulai mulut sampai ke hati. Oke, ada yang tahu? Kalau yang mau maju nanti dikasih hadiah, ada hadiahnya. Apa aja sih yang abang dapat dari video ini tadi? Oke, tepuk tangan untuk Bang Ben. Tadi adalah video tentang sistem pencernaan manusia. Nah, di sini Ibu ada media. Medianya di sini ada gambar sistem pencernaan manusia. Ada di sini apa? Mulut. Kalau tadi di sini kerongkongan. Kalau ini yang di sebelah sini. Kalau yang sebelah sini lambung. Kalau yang ini kalau yang ini baru yang terakhir anus. Nah, di sini Ibu ada ikan yang udah dikasih pewarna. Pewarnanya ini warna merah. Ini anggap aja sebagai minuman dan makanan. Nah, nanti kalau udah nanti dimasukin ke dalam selang yang ada di bagian mulut. Oke, nanti dia keluarnya di bagian yang terakhir. Apa di bagian terakhir itu? Anus. Oke. Setiap perwakilan kelompok itu boleh mau tidak 3 orang aja. Satu. Boleh? Coba ajukan dirinya. Maju ke depan aja dulu. Siapa mau? Oke, satu dulu. Nanti ganti-gantian boleh. Abang Ben sama siapa lagi? Kakak itu siapa? Amoy. Oke, nanti ganti-gantian. Nanti ada ininya, gilirannya. Boleh. Nah, di sini Ibu ada air dan nanti abang sama kakak ini nanti airnya ini nanti dibuka. Oke. Nanti Ibu pegang gininya. Dia keluar nggak dari sini? Boleh? Mana bang? Ininya. Ini merupakan sistem pencernaan dari mulut sampai ke anus. Jadinya kita harus tahu apa aja sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Oke, siapa lagi yang mau mencoba kakak? Oke, mulai lagi kak. Sekali lagi, satu lagi. Siapa? Kakak. Masukin lagi kak. Gituin dulu. Tarik lembut, bukan. Tarik lembut dulu. Gini dulu. Oke, udah, tinggal ditarik. Tarik ya. Terus. Ops. Oke. Kita masukkan lagi.
lagi, ada yang mau lagi 3 orang lagi. Abang ini. Oke, satu, nanti kakak beda, nanti kakak beda. Tunggu ya, 1, yang kalau mau cita-citanya jadi dokter harus tahu apa ini, karena nanti belajar tentang anatomi manusia. Oke, bagian-bagian tubuh dari manusia. Oke. Lagi Kak. Oke, kan udah tadi sudah tahu sistem pencernaan manusia itu seperti apa. Tadi kita sudah tahu medianya dari makanan ke mulut, baru itu terus ke anus. Seru kan? Seru. Oke, di sini Ibu ada LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Nanti satu kelompok kerjainkan semuanya ya. Harus kompak. Kalau nggak kompak nanti nggak bisa jawabnya. Oke, nah ini bagian satu kelompok. Nah, harus kerjasama. Oke. Ibu kasih waktu 15 menit atau 10 menit. Coba kita kerjakan. Lagi dulu 8 10. Ini kelompok 2, kelompok 3.
Ibu kasih LKPD per kelompok 1. Nah, jadi satu orang dari perwakilan kelompok maju ke depan apa yang tadi sudah dikerjakan. Oke, Mbak bisa. Dari kelompok pertama dulu, siapa yang mau maju? Tinggal dibaca aja, dibaca apa aja yang motor. Nama siapa namanya? Oke, boleh maju ke depan. Dari perwakilan kelompok berapa? Kelompok 1.
Siapa namanya Kak? Tasya. Kak Tasya akan menyampaikan yang tadi sudah dikerjakan dari kelompok 3. Apa aja Kak? Fungsi. Kalau ibu tadi bilang kan tentang kesehatan supaya tubuhnya kita apa? Kalau kita makanan bergizi supaya tubuh kita sehat. Apalagi kalau udah sehat, ya tubuh kita fit, biasa dengan makan makanan bergizi. Udah, belum?
adalah titik-titik. Apa itu? Untuk menjaga kesehatan pencernaan kita harus apa kalau harus menjaganya? Tidak minum sembarangan. Dan lagi tidak sembarang lagi. Harus yang tadi itu bilang kalau kita harus minum berapa liter. Nah, sudah siap? Yang sudah siap dikumpulkan di meja depan. Ya. Udah? Ada lagi? Ada yang masih ngerjakan? Suaranya keep silent. Kalian ikut. Ci, mulutnya dikunci. Pat, tangannya dilipat. Oke, sekali lagi. Ci, mulutnya dikunci. Pat, tangannya dilipat. Oke, sekalian menunggu temannya yang masih mengerjakan. Oke, sekalian menunggu temannya mengerjakan, Ibu kasih kesimpulan pada materi hari ini. Jadi, anak-anak Ibu, kita harus menjaga sistem pencernaan tubuh kita. Kalau kita lagi siapa yang menjaganya? Ya kan? Kalau kita makan sembarangan, minum sembarangan, pasti tubuh kita sakit. Apalagi sekarang banyak penyakit anak-anak yang cuci darah. Karena apa? Karena jajannya sembarangan. Di sini anak-anak Ibu jangan minumin yang serbuk ya setiap hari ya, karena tidak baik untuk kesehatan. Apalagi makanan yang tidak baik untuk kesehatan, makanan yang pedas. Kalau makan makanan yang pedas boleh, tapi jangan sering-sering ya, karena itu akan menimbulkan penyakit. Jadi kita harus minum sehari itu 2 liter. Biar apa? Biar tubuh kita mendapatkan asupan gizi yang baik. Jadi anak-anak Ibu di sini udah paham kan? Sudah ada yang ingin bertanya? Ada? Oke.
Banyak.